Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Trisyani Dewi, NIM 2018-12212 dari kelas pengauditan E. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen telah melanggar kode etik dan ingkar dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Pelanggaran yang dibuat ini pada awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya menjatuhkan kredibilitas, bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka sehingga menuai kehancuran, di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat, di mana pentingnya peran profesi akuntansi, khususnya akuntan publik di pasar modal, guna melindungi kepentingan publik. Yang pertama ada kasus Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internot atau penyaluran gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi food transaction, trading komoditi, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Yang kedua ada kasus KAP Arthur Andersen. Kasus Enron melibatkan kantor akuntan publik Arthur Andersen yang mengaudit laporan keuangan Enron. Manajemen Enron telah melakukan window dressing dengan cara menaikkan pendapatannya dan menyembunyikan utangnya dengan teknik off balance sheet. Auditor Enron, Arthur Andersen kantor Houston, dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa laporan keuangan selama bertahun-tahun. Akhirnya, pada waktu yang singkat, Enron melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Arthur Andersen juga dipersilahkan karena telah melakukan pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Pada tahun yang sama, KAP Andersen menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar, tetapi tidak bisa karena sudah dilaporkan dan sudah mempunyai bukti. Dampak akibat kasus Enron dan KAP Andersen. Yang pertama yaitu kasus ini mempunyai implikasi terhadap pembaruan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis, sehingga pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Yang kedua, SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut
Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Yang ketiga yaitu, adapun dampak lain dari kasus ini yaitu perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley ACT untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit membutuhkan persetujuan dari audit komite perusahaan. Kesimpulannya dari kasus ini yaitu, dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas, bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka sehingga keduanya menuai kehancuran, di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan utang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.